Halo sahabat catur, untuk menjadi pecatur kuat tidak cukup hanya menguasai pembukaan saja atau mahir babak tengah, tetapi Anda harus menguasai 3 babak permainan. Anda harus tahu teknik pembukaan, juga Anda bisa permainan tengah, dan yang tak kalah pentingnya, Anda juga harus menguasai permainan akhir. Sebab kalau Anda cuma menguasai 2 keahlian, misalkan babak awal dan babak tengah, dan bila Anda ketemu pemain ulet, Anda akan kalah di babak akhir. Tapi kalau Anda cuma menguasai babak akhir saja, maka sebelum babak akhir Anda sudah hancur duluan. Jadi untuk menjadi pecatur yang kuat, Anda harus menguasai ketiga teknik ini. Nah sahabat catur, pada video kali ini saya akan membagikan basic ending benteng vs benteng tambah bidak. Ini basic permainan akhir yang mutlak harus Anda ketahui. Sebab bila basic-basic seperti ini tidak Anda ketahui, maka kerugian yang jelas akan Anda alami. Misalkan posisi yang seharusnya menang cuma bisa remis, dan posisi yang seharusnya bisa remis tapi jadi kalah. Nah, saya sarankan posisi-posisi khusus ini harus Anda hafal dan simpan dalam memori otak Anda, sebab posisi-posisi seperti ini sering dijumpai dalam permainan akhir. Sekarang mari kita lihat posisi yang pertama. Di sini bidak putih di A7 akan promosi ke A8. Di sini putih unggul 1 bidak, dan posisi seperti ini sering muncul dalam permainan akhir. Tetapi kalau kita tidak bisa menangani partai ini, yang seharusnya menang jadi remis, yang seharusnya remis jadi kalah. Di sini sebenarnya jawaban atau langkah menang untuk putih cuma 1. Nah, bagaimana seandainya putih memainkan raja dulu? Misalkan di sini raja C4, tentu hitam raja G7. Misalkan raja C5 untuk melindungi bidak dan memainkan benteng nanti. Maka di sini jelas hitam skak. Raja kembali ke B4 misalkan. Benteng tentu ke A1 lagi. Raja ke B5. Ya, benteng skak lagi. Raja C6, benteng skak. Raja D5 dan benteng kembali ke A1. Dan langkah ini berulang-ulang tentu akan remis. Nah, misalkan raja ke B4, ya raja tetap, nanti raja ke B5 untuk mempercepat melindungi bidak di A7. Tentu seperti tadi, benteng skak, raja C6, benteng A1, raja B7, dan di sini hitam tentu skak lagi, B1, raja C6, benteng A1 lagi, raja D5, benteng A5 skak, raja C4, benteng kembali A1, raja B3 mengejar benteng, benteng A6, raja B2, benteng A4, raja B3, benteng A1, dan posisi ini berulang-ulang tentu akan remis. Nah, sekarang kita kembali ke posisinya. Nah, di sini langkah yang
membuat putih menang hanya satu. Kalau itu lupa Anda lakukan, maka putih akan remis, dan itu sangat disayangkan. Di sini langkah menang untuk putih, benteng H8, dan rencana tentu untuk memajukan bidak ke E8 jadi menteri. Mau tak mau di sini tentu benteng terpaksa pukul bidak, dan di sini benteng di A7 sudah terjebak dengan benteng H7 skak, raja G6, benteng pukul benteng. Nah sahabat catur, inilah salah satu basic yang harus Anda hafal. Kita kembali ke posisi ini dulu. Jadi pada posisi ini, yang bisa membuat putih menang hanya bila raja di F7 seperti ini, atau raja di D7, raja di C7. Nah, ingat sahabat catur, yang tiga posisi ini putih tetap menang dengan langkah selipan benteng H8. Banyak saya perhatikan dalam permainan di warung-warung kopi, posisi seperti ini kebanyakan remis putih karena raja yang dimainkan. Nah sahabat catur, saya harap Anda hafal yang basic yang ini ya, harus diingat dalam memori otak Anda. Sekarang basic ending yang kedua. Di sini hitam akan promosi satu langkah lagi di H1. Bentengnya ada di H1. Di sini langkah putih yang bisa membuat remis cuma satu. Artinya kalau putih pas melangkah di sini, maka hitam tidak bisa mempromosikan bidaknya. Itu artinya posisi remis. Nah, ini juga basic yang harus Anda ingat dalam memori otak Anda. Sekarang mari kita lihat posisi remisnya dulu. Di sini raja B4, hitam, raja C2, putih raja E4, hitam raja C2, putih raja D4, raja E2, raja E4, raja F2, raja F4, raja G2. Dan setelah posisi ini, maka putih harus memainkan benteng skak. Tentu raja akan ke H3. Ya, benteng kembali skak. Raja ke G2. Benteng kembali ke G8. Bila raja F2, benteng kembali ke H8. Nah, inilah yang menyebabkan posisi jadi remis. Nah, sekarang kita kembalikan ke posisi awal. Di sini, bila salah putih melangkah, maka kesempatan remis akan hilang dan Anda akan kalah. Dan ini sangat menyakitkan dalam permainan catur, apalagi Anda dalam kejuaraan catur
yang dengan remis Anda sudah bisa juara, tapi dengan kalah Anda jadi juara 10. Sangat menyedihkan. Ini contohnya, seandainya langkah yang lain. Misalkan di sini raja ke B5. Di sini hitam, tentu kuda C3, raja C3. Putih C5. D3. Putih D5. E3. Putih E5. F3. Putih F5. Nah, sahabat catur, perhatikan posisi seperti ini. Ini sangat penting untuk Anda sebagai pemain hitam. Di sini langkah yang membuat hitam menang hanya satu. Langkah selipan benteng ke F1 dan bida akan promosi di H1. Di sini tentu terpaksa putih. Benteng pukul bedak, dan di sini raja G3 skak dan benteng terjebak. Bila raja lari, raja pukul benteng dan hitam sudah menang. Nah, harus sahabat catur ingat posisi yang tadi. Langkah selipan hitam untuk mencari menang. Karena putih melakukan langkah yang salah. Nah, sekarang posisi yang ketiga. Ini sepertinya tidak terlalu sulit. Di sini untuk putih bisa unggul untuk mempromosi bedaknya. Tentu di sini putih raja C5. Dan di sini bila hitam skak, misalkan benteng C7 skak, tentu raja B6 mengancam benteng. Benteng ke E7. Maka benteng ke D8 dan bida A sudah promosi atau benteng hitam akan hilang. Dan di sini seandainya raja yang lari, tentu sama, raja tetap ke B6 dan bida pun sudah promosi. Dan pada posisi ini seandainya raja yang ke E4, tentu raja mengancam benteng. Di sini bila benteng meninggalkan lajur E, otomatis benteng skak, raja lari dan bida A8 jadi menteri. Nah, memang posisi yang ini tidak terlalu sulit, tetapi wajib juga Anda ketahui. Ya sahabat catur, itu tadi 3 buah posisi basic ending benteng vs benteng tanpa bidak yang harus Anda ketahui kalau Anda ingin ahli dalam permainan akhir. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini decoying atau memikat. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.